Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2536941 dari program studi ilmu hukum mata kuliah Bahasa Indonesia. Analisis yuridis terhadap perlindungan hak perempuan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel ini. Di sini, saya mengkaji kesetaraan gender dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesetaraan gender merupakan tujuan kelima Sustainable Development Goals, yaitu SDGs, yang mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Di sini ada landasan konstitusional dan ratifikasi CEDAW. Secara konstitusional, landasan hukum kesetaraan gender di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat 1, menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian ratifikasi CEDAW, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1945, konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk mengambil langkah legislatif, yudikatif, dan administrasi guna menghapuskan diskriminasi berbasis gender dalam segala bidang kehidupan, baik ranah publik maupun privat. Kemudian kerangka hukum peraturan nasional pendukung perlindungan hak perempuan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 1984 yaitu CEDAW, Undang-Undang Nomor 39 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 2004. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 2017. Peraturan-peraturan tersebut membentuk kerangka normatif yang komprehensif, tetapi implementasinya memerlukan harmonisasi dan penguatan penegakan hukum. Dan kesenjangan antara norma dan implementasi. 1. Tumpang tindih dan dualisme norma. Masih terdapat tumpang tindih dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan hukum agama yang dapat mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan. Kemudian kekosongan hukum pada kekerasan seksual. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada 2002, namun implementasinya masih awal. Kemudian yang ketiga, tantangan penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender, praktik victim blaming dan di pengadilan, dan keterbatasan unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian. Kemudian, hukum internasional dan kewajiban negara. Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional seperti CEDAW, IGGPR, dan ICESRG yang mewajibkan perlindungan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Pasal 3 kedua kovenan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian reformasi hukum perspektif gender, tantangan dan peluang. Yang pertama, gender responsive budgeting. Kedua, pelatihan perspektif gender. Yang ketiga, penguatan layanan korban. Perkembangan jurisprudensi yang lebih pro kepada korban dan pedoman teknis bagi Mahkamah Agung dapat memperkuat penerapan perspektif gender dalam proses peradilan. Kemudian yang terakhir penutup, simpulan utamanya, berdasarkan analisis yuridis, Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif. Kemudian rekomendasi untuk eksekutif dan yudikatif, penguatan kapasitas KPPPA, peningkatan anggaran, pelatihan perspektif gender bagi aparat penegak hukum, pedoman teknis Mahkamah Agung untuk menerapkan perspektif gender dalam pengadilan. Kemudian rekomendasi untuk membuat kebijakan, harmonisasi peraturan, integrasi gender impact assessment dalam proses legislasi, revisi Undang-Undang ITE untuk perlindungan perempuan dan kekerasan berbasis gender online. Kemudian rekomendasi untuk masyarakat sipil dan akademisi, perkuat riset berbasis data tentang efektivitas implementasi hukum kesetaraan gender dan advokasi kebijakan untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan atas komitmen
SDG Goals 5. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata maupun sikap saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.